Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'd. Apa kabar anak-anakku? Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita semua. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, yuk disimak video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang cara hewan dan tumbuhan berkembang biak. Cara hewan berkembang biak. Apa sih tujuan hewan untuk berkembang biak? Kira-kira tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk melestarikan jenis atau keturunannya agar tidak punah, agar tidak hilang di muka bumi ini. Nah, cara perkembangbiakan hewan itu ada 3. Yang pertama, bertelur atau sering disebut dengan ovipar. Ovipar, ya, ingat-ingat tuh. Yang kedua, beranak, ya, atau disebut dengan vivipar. Dan yang ketiga, bertelur dan beranak atau bertelur dan melahirkan. Ovovivipar. Ovovivipar. Ya, ingat-ingat ya, dan jangan lupa dicatat. Kita bahas yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Karena itu hewan yang berkembang biak dengan ovipar berarti dia berkembang biak dengan bertelur. Nah, hewan ovipar biasanya tidak memiliki daun telinga. Ya, tidak memiliki daun telinga. Lalu ada 5 golongan hewan yang berkembang biak secara ovipar. Yang pertama golongan unggas, yang kedua reptil, yang ketiga amfibi, yang keempat ikan, yang kelima serangga. Kita bahas satu persatu. Unggas, ciri-cirinya berkaki 2, mempunyai sayap, memiliki bulu atau tubuhnya dipenuhi oleh bulu, memiliki paruh. Nah, kalian tahu paruh? Nah, ini ya paruh. Ini namanya paruh nih. Nah, unggas ini contohnya ya salah satunya burung. Ini paruhnya nih, yang biasa buat matuk. Lalu berdarah panas. Nah, apa sih berdarah panas? Berdarah panas adalah mampu mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungannya. Kalau suhu lingkungannya panas atau dingin, hewan yang berdarah panas maka dia tetap mempertahankan suhunya agar tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Lalu ciri yang selanjutnya pembuahan atau yang sering disebut dengan fertilisasi secara internal, artinya terjadi di dalam tubuh. Lalu yang selanjutnya mengerami telur, meskipun ada sebagian unggas yang tidak mengerami telur. Contohnya bebek. Ya, bebek itu bertelur tapi tidak mengerami telurnya. Nah, contoh lain adalah ayam. Nah, ayam ini mengerami telurnya ya, kurang lebih 21 hari ayam mengerami telurnya sampai menetas. Reptil, ciri-cirinya bersisik, ya, berdarah dingin. Nah, berdarah dingin ini hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungannya. Kalau suhu lingkungannya dingin dia jadi dingin suhu tubuhnya. Kalau panas jadi panas. Lalu pembuahan atau fertilisasinya terjadi secara internal atau ada di dalam tubuh. Selanjutnya tidak mengerami telur. Ya, biasanya mereka meletakkan telurnya di dalam pasir atau tanah. Ya. Jadi ketika taruh di pasir atau tanah kan hangat tuh, lambat laun telurnya akan menetas. Contoh reptil adalah buaya, ular, kura-kura, kadal dan lainnya. Amfibi, ciri-cirinya hidup di 2 alam, di darat dan di air. Berdarah dingin, pembuahan atau fertilisasi internal, tidak mengerami telur. Contohnya kodok atau katak, ya. Ini kalian sudah tahu ya. Nah, lanjut, ikan. Ciri-cirinya berdarah dingin, pembuahan atau fertilisasi eksternal. Nah, di antara
hewan yang disebutkan tadi, ikan ini yang sedikit berbeda yaitu pembuahannya eksternal atau terjadi di luar tubuh. Ada yang mengerami telur dan ada yang tidak mengerami telur. Contoh ikan yang tidak mengerami telur adalah ikan cupang. Ya. Lalu yang mengerami telur contohnya ikan mujair atau ikan nila. Biasanya dirami di dalam mulutnya. Selanjutnya hewan yang berkembang biak secara beranak atau vivipar. Nah, termasuk golongan mamalia. Apa itu mamalia? Itu golongan hewan atau makhluk hidup yang memiliki kelenjar susu. Glandula mamae disebut glandula mamae. Ya, kelenjar susu itu disebut glandula mamae. Pembuahan atau fertilisasi terjadi dalam tubuh induk betina. Biasanya memiliki daun telinga ya. Ya, biasanya memiliki daun telinga. Contohnya kucing. Nah, kalian bisa lihat ini mamalia ya. Dan berkembang biak secara vivipar beranak ya kucing. Yang nggak ada ya kucing berkembang biak secara bertelur. Yang keluarin telur enggak ya, tapi anak. Lalu memiliki daun telinga ya. Nah, lihat memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu, makanya anaknya disusui. Contoh lainnya adalah sapi, kambing. Contoh hewan yang beranak. Lalu kita masuk ke tumbuhan. Cara tumbuhan berkembang biak. Yang pertama, secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Nah, vegetatif ini dibagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, secara generatif atau melalui proses perkawinan. Kita akan bahas dimulai dari vegetatif alami, yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Ciri-cirinya umbi lapis itu merupakan perubahan bentuk dari batang. Batangnya membentuk susunan yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah. Nah, bawang merah ini berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, ini ya gambar bawang merahnya. Ini berlapis-lapis nih, banyak sekali lapisannya. Nah, ini umbi lapis ya. Yang kedua, dengan rimpang, ya, berkembang biak. Tumbuhan yang berkembang biak, vegetatif alami dengan rimpang. Merupakan perubahan bentuk dari batang dan daun yang ada di dalam tanah. Batangnya tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-cirinya beruas-ruas, bersisik, dan memiliki kuncup. Contohnya tanaman jahe. Nah, ini gambarnya ya. Jahe nih. Nah, ini rimpangnya di sini nih. Nah, ini akar-akarnya. Ya, ingat-ingat ya. Selanjutnya geragi. Apa itu geragi? Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tanamannya adalah tanaman murbei dan rumput teki. Nah, ini adalah gambar geragi ya. Tunas, contohnya tanaman pohon pisang. Nah, ini pisang ini menggunakan tunas sebagai alat perkembangbiakannya. Ini tunas pisang ya. Spora adalah butiran-butiran kecil sekali yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata, harus bantuan alat seperti mikroskop ya, yang digunakan untuk alat perkembangbiakan oleh tumbuhan. Contohnya suplir atau tanaman paku-pakuan. Nah, ini contoh daunnya dan ada bintil-bintil ya, atau bintik-bintik di daun tersebut. Apa sih itu? Itu adalah kotak spora yang berisi banyak sekali spora. Vegetatif buatan, stek ya. Sebelumnya, apa sih bedanya vegetatif alami dan buatan? Bedanya adalah vegetatif alami perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Sementara yang buatan dengan bantuan manusia. Stek adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tersebut tanpa menunggu akar tumbuh. Ingat stek ya. Stek ada dua, stek batang. Contoh tanaman yang bisa di stek batang adalah singkong, tebu, mawar, dan lainnya. Stek daun contohnya tanaman cocor bebek, begonia, dan sri rezeki. Stek batang
Nah, ini caranya. Di contohnya nih batang singkong dipotong, diletakkan di tanah, nanti singkong tersebut akan tumbuh dengan sendirinya. Lalu stek daun, nah ini tanaman cocor bebek ya bentuknya, seperti ini. Daunnya diambil, letakkan di atas tanah, biarkan tanahnya lembab dan disiram, nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Kalian bisa ya di rumah cari daun cocor bebek, coba ditanam di atas tanah. Ya, cobaan sendiri. Lalu cangkok. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Ya, biasanya yang dicangkok ini adalah tanaman buah-buahan seperti mangga, jambu, dan lain-lainnya. Nah, ini cara mencangkok ya. Kupas kulitnya, tutup dengan tanah, disiram ya. Okulasi atau tempel. Cara perkembangbiakan dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Nah, ini contohnya okulasi ya. Ditempel nih. Ya, tempel. Sambung pucuk atau enten. Penyatuan pucuk dengan batang bawah. Contohnya seperti ini ya. Pucuk dengan batang bawah disambung. Sambung pucuk. Lalu merunduk. Membiarkan dengan cara merundukkan batang tanaman. Contohnya tanaman alamanda dan melati. Nah, ini ya. Dirundukkan kalau di dalam tanah, maka tanaman tersebut akan tumbuh. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif berhubungan dengan bunga. Nah, ini contoh bunga sempurna. Ya, bunga yang terdapat semua bagian ini maka disebut dengan bunga sempurna. Ada mahkota, ya, ada kepala sari, benang sari. Apa itu benang sari? Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Kalau ada kepala putik, pakai putik. Nah, kalau putik ini adalah alat kelamin betina pada bunga. Jadi bedakan ya. Benang sari itu jantan, putik adalah betina. Ini ada bakal bijinya, kelopak, dan lain-lainnya. Nah, ini macam-macam penyerbukan pada bunga, penyerbukan sendiri, ya. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Lalu penyerbukan tetangga adalah jika serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang sejenis. Dan terakhir penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun varietasnya berbeda. Ya. Kalau ini masih sendiri, tetangga silang ini masih satu pohon, ya. Itu jenis. Nah, kalau bastar ini yang berbeda jenis. Nah, penyerbukan bisa dibantu oleh serangga, contohnya kupu-kupu. Lalu dibantu juga oleh burung, ya. Biasanya yang biasanya itu adalah burung kolibri. Lalu dibantu oleh kelelawar. Bukan dibantu juga dengan angin, dengan air, dan dengan bantuan manusia. Contohnya pada tanaman vanili dan salak. Nah, ini contoh cara penyerbukan tanaman vanili ya. Nah, ketika terjadi proses penyerbukan, biasanya terjadi pembuahan. Ketika terjadi pembuahan, maka akan terbentuk bakal buah, ya, buah seperti mangga, jambu yang bisa kita makan, dan bakal biji yang kalau ditanam bisa tumbuh jadi tanaman yang baru. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.